karena masih dalam masa promo sehingga tadi pelatihannya Android semua itu di-cover gratis gitu ya. Jadi ya silahkan dimanfaatkan kalau Anda ya saran saya sih ada ketertarikan dulu lah ya kalau di semester-semester awal. Karena memang ya mungkin ada yang passion-nya tidak di TI gitu ya, tapi juga ingin belajar ya silahkan gitu ya. Jadi ada itu kalau Cisco ada beberapa track-nya juga, ya, track utamanya sih di jaringan komputer gitu ya. Jaringan komputer dibagi 3 gitu ya, untuk dasarnya ya untuk routing, switching gitu ya, terus kemudian nanti enterprise, sistem gitu ya. Terus kemudian ada juga track untuk, cyber security yaitu untuk cyber ops ya. Jadi di sini kita belajar, bagaimana sebetulnya bertahan sih kita, bukan menyerang ya. Kalau menyerang ya Anda ambil certified, ethical hacker ya. Belum ter-include di dalam kurikulumnya Cisco ya, itu kurikulum sendiri. Tapi mungkin dalam bertahan ya kita pakai beberapa tools untuk menyerang dan kita mencoba mendeteksi serangan itu. Terus kemudian selain itu ada track yang terbaru yaitu DevOps. Ya, ini kalau saya sedang dalam proses menyelesaikan itu semua ya, moga-moga bisa selesai pada waktunya dan bisa menyelenggarakan kelas. Kemudian ya ini yang terbaru, saya sedang ikut ya kelas ya, kalau sertifikatnya mahal tambah 3 juta lagi itu untuk big data ya. Big data sertifikasinya di Telkom University itu ada kerjasama dengan TUV Reinhardt ya. Kalau yang untuk certified ISO dan sebagainya itu pakai TUV juga. Jadi itu mungkin alternatif ya kelas-kelas ke depan. Kalau beberapa pelatihan memang yang tidak langsung kerjasama dengan providernya ya kita tidak ada seperti certified-nya. Jadi kalau Cisco tadi ya, kalau Anda misalkan pernah dengar juga dari Kominfo ada Fresh Graduate Talent Academy gitu kan. Nah itu sama ya, jadi kita bukan di level certified-nya, tapi kalau Huawei tadi langsung di level certified, ambil CCNA. Jadi CCNA-nya itu hanya sekedar seperti kita sudah pernah ngambil course itu ya. Sudah, nanti kalau perusahaannya bisa bayari ya nanti akan dibayari perusahaan. Itu aja sebenarnya. Dan yang terbaru untuk Huawei ini ada track IoT juga. Tapi saya belum sempat menyentuh itu dan belum ditawari pelatihannya kapan. Nah, kalau memang nanti ada apa ya? Ya nanti kalau saya coba ikut dulu gitu ya. Saya coba ikut dulu ya, kalau ada track tambahan nanti di-embedded-kan ke kuliah-kuliah yang ada di elektro ini bisa juga sih karena ada pendalaman IoT ya di semester-semester atas mungkin, tapi ya kalau di-embedded-kan di semester dasar itu takutnya terlalu advance gitu ya. Jadinya mungkin nanti aja kalau kita lihat. Sebenarnya di Cisco ada juga sih track khusus Internet of Things ini gitu ya. Dimana kalau Cisco ya mungkin lebih banyak ke simulation. Oke, di chapter kelima ini kita mencoba melihat IoT di digital marketing dan juga IoT di big data itu. Jadi ada 2 cakupan. Ya, ini yang mempresentasikan dulu untuk IoT di bidang digital marketing gitu ya. Jadi di sini Larry Page gitu ya sebagai salah satu co-founder dari Google di sini menyampaikan bahwa the perfect search engine di sini harus bisa memahami apa yang di situ dicari, apa maksud ketika kita mencari keyword itu gitu ya. Dan di sini harus memberikan kembali gitu ya apa yang kita butuhkan ya dari apa yang kita cari itu. Ya bukan hanya sekedar keywordnya cocok dengan artikel itu,
tapi maksudnya jauh gitu ya. Nah itu harapannya gitu, sehingga sistem search engine itu dibuat sedemikian rupa dengan algoritmanya, ya dengan mencocokkan dengan beberapa konten yang ada. Ya kalau Anda lihat di robot itu ya sederhana sekali gitu ya, karena dia hanya mengindeks halaman-halaman utamanya. Kemudian dilihat di sini bahwa physical and digital worlds di sini mulai ada bentuk gitu ya, kemarin sudah kita amati ya bahwa mulai bersatu gitu ya. Dan ya di sini ini selalu muncul gitu ya di mana-mana ya, bahwa kita bisa melihat ya tren dari penggunaan internet itu di seluruh dunia seperti ini gitu ya. Ya di mana kalau Anda lihat gitu ya, ini vending machine yang sudah ada ya, mungkin kalau di sini di mana ya, bandara atau di supermarket juga sebagian, mungkin di Jakarta ya, di Semarang ini masih sedikit ya. Anda tinggal scan barcode-nya, terus wallet Anda langsung ditarik, Anda tinggal pilih wallet apa, Anda scan pakai teknologi apa gitu ya, sehingga ya kalau kita lihat memang di sini e-commerce gitu ya, kemudian ya apa, konser gitu ya. Sekarang banyak juga ya konser-konser yang dalam bentuk digital ya, untuk menghindari kerumunan itu gitu ya. Terus kemudian yang di bawah ini ada apa lagi ya? Oh masih kepotong, jadi ini perlu saya kecilkan lagi ya. Nah ini ya untuk apa nih? Kosmetik atau apa gitu ya. Terus kemudian ada yang ini pakai VR gitu ya. Kemarin juga sudah kita bahas sedikit bahwa nanti ya ke depan interaksi yang Anda lakukan ya dengan komputer itu sama halnya dengan ketika ada di filmnya Iron Man gitu ya, di mana ya Anda bisa menyaksikan satu layar yang di situ di-create secara virtual, di mana Anda bisa melakukan interaksi dengan menggeser-geser. Ya ini untuk natural user interface-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, graphical user interface yang selama ini Anda hadapi, baik itu di komputer, baik itu di gadget ya, sekarang sudah mulai bergeser ke natural user interface, di mana ya yang ingin dikejar di natural user interface ini adalah ya bagaimana kita memakai gestur gitu ya, bagaimana kita memakai indera-indera yang lain yang digunakan untuk bisa menggantikan ya interaksi selama ini. Mungkin Anda pernah menggunakan interaksi selain mouse gitu untuk mengontrol PC Anda, mungkin menggunakan kedipan, atau ada yang pernah mencoba motion gesture atau apa yang lain selain menggunakan mouse ini? Touchscreen, Pak. Ya, touchscreen, terus ada lagi mungkin yang lain? Motion gesture pernah, Pak. Apa? Motion gesture di mana? Ya, pernah, Pak, yang apa gitu? di device smartphone. Smartphone. Itu apa, main game ya? Ya, Apa bisa game untuk apa ya? Game... scrollnya nggak nyentuh layar gitu, Pak, di apa ini? Nah, Kalau tangannya saya ingat itu untuk apa? Untuk aplikasi apa gitu misalnya? untuk scroll di smartphone gitu bisa, Pak. Habis itu misalnya lagi lihat galeri, bisa untuk ke gambar-gambar selanjutnya itu bisa digeser tapi nggak nyentuh layar tangannya gitu, Pak. Ya, ya itulah ya salah satu bentuk di mana kalau Anda lihat ya IoT juga sebetulnya merubah tren dari penggunaan device-device kita yang tadinya itu ya harus bersentuhan. Tadi disebutkan beberapa ada touchscreen ya, touchscreen termasuk juga
bagaimana kita mengakomodasi natural user interface, di mana kalau kita mengakses menu ya lebih enak ditekan langsung gitu ya, lebih terasa, atau ya yang action yang Anda lakukan ya pinch out, ya nyebutnya kita pinch ya, pinch out atau zoom out, zoom in gitu kan yang dilakukan ketika pinch out, pinch in gitu ya. Terus kemudian ya gesture ini berbagai macam gitu ya. Kalau di iPhone gitu ya kita bisa melakukan multiple gesture ya. Kalau ditekan dengan 3 jari sama 4 jari sama 2 jari, actionnya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah itu yang pertama adalah dari sisi interaksinya. Ya, interaksi Internet of Things ini ya secara tidak langsung merubah behavior ya dari user-user yang tadi biasanya hanya menggunakan perangkat input dan output yang biasa kita gunakan, tapi sekarang ya tadi selain motion gesture ada juga eye gaze, kita nyebutnya gaze gitu ya, atau eye tracking ya. Jadi ya ada dulu yang mencoba untuk mouse gitu ya, tapi kurang berhasil karena ketika matanya lelah itu fokus matanya itu retinanya tidak bisa di posisi yang sama sehingga kalibrasi XG-nya akan cukup susah gitu ya. Tetapi itu mungkin cocok dipakai di bidang-bidang yang lain gitu ya. Sehingga yang mau diceritakan dari gambar ini bahwa customer sekarang akan memakan lebih banyak waktu ya untuk berinteraksi ya daripada mereka melakukan transaksi gitu ya. Jadi ini yang menjadi concern kita ketika IoT ini menyediakan satu sistem interaksi yang menarik. Nah, tanpa sengaja di sini kita sudah menimbulkan satu market yang baru, yang berbeda gitu ya. Artinya ya mungkin tadinya customer itu nggak ingin beli atau nggak ingin apa gitu ya. Tapi coba dibayangkan saja ketika kita tadi misalnya menjelajahi menggunakan full VR, terus interaction-nya dibuat senatural mungkin gitu ya. Nah itu kan juga menarik ya customer untuk bisa ya merasakan real eksperimen meskipun di dunia virtual tadi untuk ya karena ini kaitannya sama digital marketing gitu ya. Ya, misalnya aja kalau misalnya kita jual rumah gitu ya. Nah, jika kita menyediakan ya beda ya kalau kita cuma sediakan marketnya sama kita sediakan layout, kita cuma sediakan model 3D-nya sama kita sediakan kita bisa jalan-jalan di dalam rumah itu gitu kan ya, sense of apa yang terjadi di situ gitu ya. Nah itulah yang memicu tadinya bagaimana sih dari interaksi yang terjadi itu ya bisa kita bilang bahwa di situ bisa menjadi satu transaksi atau berujung di transaksi gitu ya. Nah ini sebenarnya feature dari content marketing ya, kita punya nantinya media-media yang baru gitu ya kalau kita lihat di sini. Kemudian ada native advertising yang tentu ada segmen-segmen tersendiri gitu ya. Kemudian kita butuh yang namanya retargeting ya. Kemudian di sini ada online and offline converse yang perlu kita persiapkan. Kemudian bagaimana di situ brands itu bisa menjadi publishers juga ya. Jadi ya tidak sedikit ya di mana ketika sudah ada produk-produk digital yang kita bisa lihat, banyak juga sih yang menumpang gitu ya. Misalnya menggunakan channel-channel yang ada di sini untuk beriklan gitu ya, untuk menghasilkan revenue yang lain gitu ya. Sehingga ya ada perpaduan gitu ya, ada perpaduan dari digitalisasi ini yang kita rasakan ya di dalam melakukan marketing gitu ya. Kalau misalnya ambil contoh aja di MRT gitu ya, yang tadinya mungkin kita tidak pasang iklan-iklan itu di mana, di terowongan bawah tanah atau di transportasi pun saya rasa masih jarang ya kalau di
luar negeri mungkin sudah banyak ya yang iklannya di dalam bisnya itu dikasih ya, di situ kita bisa melihat bisnya ada monitornya. Ya mungkin kalau sekarang di transportasi online nih ya banyak untuk media advertising di situ. Nah, dari proses yang ada di situ saja Anda sudah melihat satu channel yang baru yang bisa kita create gitu ya di dalam ya tadi kita bertukar segmentasi, kita bertukar proses bisnis untuk meng-create iklan-iklan itu bisa disebarkan gitu ya. Nah, itulah salah satu era yang kita hadapi sekarang ini ya, sehingga mau nggak mau kalau kita nggak masuk ke IoT ya itu kita tidak bisa mendapatkan omni channel gitu atau multi channel dari media advertisement kita gitu. Mana kadang ya orang-orang itu mendapatkan ya revenue dari bukan direct klik dari advertisement ya, tetapi karena dia menjelajahi situs seseorang, terus kemudian karena ada postingan, ada apa dari influencer dan sebagainya di situ, ya orang jadi tahu ya produk itu gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ini search engine usage gitu ya yang dilihat di market kita. Jadi market itu berbeda gitu ya segmentasinya antara yang di negara berkembang dengan yang di negara maju, dan di sini kita memperoleh min-nya itu adalah karena persebaran ini ya teknologinya itu tidak merata gitu ya. Bisa kita lihat bahwa yang di Indonesia misalnya di area-area tertentu coverage internetnya juga belum sebesar atau ya bisa kita lihat lah di negara tetangga aja seperti Vietnam yang lebih kecil ya dari kepulauan kita itu akses internetnya, karena di situ ya negara sudah melihat potensinya bahwa ya ketika kita bisa memanfaatkan information dengan optimal ya disitulah letak kekuatan gitu ya. Di mana sebetulnya banyak bidang-bidang yang ada di Indonesia ini yang belum kita manfaatkan secara optimal ya, di dalam search engine-nya juga gitu ya. Jadi ya kita butuh yang namanya sekarang ya search engine optimization. Di salah satu sisi ada teknik advertisement yang cukup berbeda karena kemarin kita melihat ya potensi media sosial juga ya dengan adanya IoT ini gitu ya kita bisa memiliki segmen-segmen beriklan yang baru sebetulnya. Seperti saya sampaikan kemarin misalnya ya TV box aja gitu ya itu sudah bisa menjadi ya satu channel-channel yang baru gitu yang tadi belum kita pikirkan ya dipasang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, dengan ya tentu butuh regulator dan sebagainya supaya bagaimana pemerataan dan juga tata cara beriklan ini ya, karena banyak juga yang di situ dengan adanya media digital ini seolah-olah pasang iklan tetapi tidak dikenai pajak apa dan lain-lain gitu ya, sehingga itu semua ya perlu dibungkus gitu ya dalam satu rules yang jelas gitu ya. Sedangkan tadi Anda sudah melihat misalnya kalau di transportasi aja gitu ya. Kalau dia punya satu channel di bidang transportasi, kemudian misalnya ya anggap aja misalnya Anda punya jasa transportasi gitu ya yang Anda pakai. Misalnya Anda kerjasama dengan KAI gitu ya. Ya salah satu yang terasa di zaman pandemi ini ya Genus ya. Kalau yang bepergian itu ya harus di situ menggunakan Genus. Terus kemudian ya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada perusahaan-perusahaan yang melihat peluang di situ ya dengan adanya MRT dan sebagainya membuat satu sistem penjual belian bagaimana di situ kita bertransaksi misalnya ya seperti EZ-Link ya kalau di luar negeri yang paling dekat di Singapura, Malaysia ya untuk MRT, BRT semua
ya pakai kayak etolnya gitu, pakai EZ-Link itu salah satu tender yang ya bisa dibilang cukup besar gitu ya kalau berhasil, karena setiap orang yang saya rasa pakai MRT ini juga sebetulnya satu cakupan orang-orang yang sudah melek juga secara digital, karena ya untuk beli, transaksi, ngisi dan sebagainya itu juga membutuhkan HP gitu ya. Terus kemudian nanti kalau kita pasang iklan-iklan yang spesifik ya di dalam MRT kita, atau kita sajikan dalam layar-layar yang menarik gitu ya, dianimasikan seperti apa sehingga ya itu bisa mendatangkan revenue baru gitu ya. Dan kalau kita melihat ketika kita menggunakan cakupan-cakupan transportasi itu, misalnya kita bisa menumpang, kita bisa ngambil data di situ gitu ya. Itu kan kita dapat banyak data dari orang-orang yang sering pakai MRT itu, pakai internetnya seperti apa. Nah, kalau Anda jadi provider WiFi aja di dalam satu MRT gitu ya. Kalau di luar negeri kan biasanya MRT disediakan WiFi gratis gitu ya. Nah, dari WiFi gratis itu biasanya, ya ini saya nggak tahu bisnisnya gimana ya, tapi dulu saya pasti diminta satu data gitu ya. Anda kerja di mana, di bidang apa, dan di situ supaya untuk bisa login ke hotspot gratis itu kita dimintai data-data gitu ya. Bisa dibayangkan kalau semuanya ngirim data itu, terus ya saya nggak tahu kalau kita mau bermain lagi ya, Anda bisa tanam ada proxy di dalamnya ya, sehingga kita bisa mengenal karakteristik orang-orang yang sering browsing ketika memakai transportasi itu seperti apa. Kemudian jalurnya itu kan kalau sekarang mau dibangun lagi yang kereta cepat itu ya, yang nggak tahu trayek pertama mungkin dari Jakarta Bandung ya, yang kayak Shinkansen itu kalau di Jepang gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu revolusi gitu ya, di mana kan kita melihat ya bahwa jalur-jalur kereta ini kan biasanya melalui pedesaan, melalui ya kalau Anda lihat, Anda sering lah mungkin naik kereta kan ya, Anda lewat kawasan-kawasan yang di situ masih hijau lah ya, di kanan kiri masih banyak sawah-sawah. Nah, itu kalau dimanfaatkan ya dengan kita memakai jalur, karena di situ kan pasti ada ketika kita pakai kereta cepat dan sebagainya ada magnet sistem gitu ya, yang itu bisa kita gunakan untuk menyalurkan ya listrik, menyalurkan tadi kalau mau dipasang jalur WiFi di sepanjang jalur kereta apinya gitu kan, itu kan menjadi menarik gitu ya. Jadi penduduk-penduduk yang di sekitarnya itu dilewati oleh jalur kereta itu bisa mendapatkan revenue baru gitu ya dari WiFi yang tadi ya bisa diberikan di infrastruktur rel keretanya itu, di sekitar area itu dapat akses ke WiFi di situ juga, itu bisa mendapatkan satu potensi yang berbeda gitu ya. Apalagi kalau kita berpikir lebih jauh lagi kemarin dengan saya ceritakan adanya NFT ya, dan ya di situ akan memacu adanya sistem-sistem yang baru ya, untuk apa yang bisa diperjualbelikan di jalur-jalur kereta itu gitu ya. Itu hanya baru dari sisi transportasi satu aja gitu ya. Kemudian nanti bila pesawat dibuka lagi dan ya meskipun kalau ada melihat sekarang ya remuk-remuk semua gitu ya, industri aviation, pariwisata. Nah, apa yang bisa kita sumbangkan gitu ya dari segi IoT untuk bisa menggenjot lagi digital marketing ya yang terjadi di bidang-bidang itu dengan memanfaatkan ya tadi ya kerjasama dari berbagai bidang tentunya. Nah, itu saya ceritakan aja itu sebagai potensi-potensi lah yang bisa munculnya dari situ. Kemudian, nah search engine ini sebetulnya sudah beralih juga dari yang biasanya Anda ketikkan ya.
Kalau ingin mencari sesuatu, Anda ketikkan. Tetapi sebetulnya selain Google itu banyak search engine yang lain ya, yang sifatnya itu lebih ke enterprise usage. Salah satunya dulu saya bekerja sebagai konsultannya juga, tapi belum sempat nyicipin produknya karena saya keburu resign gitu ya, dan melanjutkan kuliah. Dan ini salah satu produk yang bisa dibilang ya pesaingnya Google tapi di level enterprise application ya. Kalau Google kan lebih ke public general search karena yang dihimpun datanya public ya. Tapi kalau Exalit ini ya ini termasuk salah satu search engine yang penggunaan fitur searching-nya cukup menarik karena bisa searching by voice, by tone, by color ya. Jadi kita bisa custom betul-betul apa yang kita cari ya dengan AI. Kalau saya cerita Exalit mungkin Anda tidak paham ya. Mungkin kita lebih enak cerita ini aja Shazam ya. Mungkin Anda tahu lah ya. Nah pakai Shazam gitu. Oke Pak. Oke ya. Pakai Pak. Pak, Nah pakai itulah. Pak. Ya, kalau Exalit mungkin tidak tahu ya, mungkin baru tahu di kuliah ini ya. Tapi itu fitur asli yang sebetulnya di sini ada lagi gitu ya. Saya tidak tahu sekarang masih jalan atau enggak, karena tadi dibuka aja cukup lemot ya. Ya, ini misalnya ada kita bisa searching by color ya. Ya, ini ya. Ya, karena dulu Exalit itu dibangun dengan satu bisnis intelijen sebetulnya. Saya nggak tahu nih masih bisa diakses apa enggak karena sudah cukup lama ya saya enggak buka-buka ini. Ya mungkin ada beberapa disruption ya di dalamnya sehingga saya enggak tahu beberapa lini bisnisnya mungkin juga sudah di take down ya karena enggak tahu ada lini bisnis yang contohnya tadi kromatik ya. Kalau di awal-awal kuliah dulu ini masih bisa disimulasikan ya tapi sekarang ya enggak bisa. Jadi intinya itu ya bahwa proses searching itu ke depan kita tidak hanya menggunakan text based, tapi kalau Google Anda sudah merasakan image search ya, atau Anda mungkin sudah pakai Google Lens atau sudah pakai Google Translate yang real time translate. Nah itu kan kita sudah beralih ke image based search gitu ya. Dan juga voice gitu ya, kalau kita berbicara ada Google Assistant dan sebagainya itu sudah kita beralih ke voice system search gitu ya. Nah, di situ kita melihat bahwa ada peluang-peluang yang baru gitu ya, yang bisa dimanfaatkan di dalam proses searching ini. Ya, saya tidak tahu ke depan bisa jadi kita searching informasi IoT, sensor apa itu ya dengan satu konfigurasi khusus gitu ya, sehingga kita tidak perlu mungkin nanti kita bisa cari satu area gitu ya yang di dalam sensornya itu terbaca seperti ini. Kita pengen cari profil yang seperti ini bisa jadi gitu ya. Jadi dengan fenomena ini kita melihat bahwa jadi contohnya tadi misalnya ya kalau di kromatik itu tadi karena tidak ada contohnya Anda bisa cari nanti kalau masih tersedia karena mungkin di YouTube gitu ya Anda bisa lihat. Jadi dari kromatik itu misalnya kita pakai warna merah, hijau, biru gitu. Terus kita searching, nah nanti yang muncul itu adalah objek yang di dalamnya itu ada warna merah, hijau, biru gitu ya. Ya salah satunya mungkin apa ya burung kakak tua itu akan muncul sebagai hasil query-nya gitu ya. Dari query yang kita masukkan, query-nya kalau di Shazam gitu kan kita ganti dengan ya background musik yang pernah masuk di album ya. Kalau Anda berdentang atau bergumam gitu ya nggak bisa ya. Mungkin Anda mau nyari lagu apa misalnya.
nyari judul apalah, mungkin lagu apa, terus Anda nyanyikan gitu ya. Ketemu nggak ketemu karena proses bisnis untuk mencarinya agak berbeda gitu ya, karena harus itu di-play dari album yang betul-betul pernah di-record ya. Album cover aja kadang nggak ketemu gitu kan dengan Shazam ini. Nah, itu salah satu manfaatannya. Atau tadi yang di bagian tone ya, kita bisa masukkan chord-nya gitu ya. Mungkin di lagu ini ada chord-chord yang menarik gitu. Nah, nanti misalnya apa ya? Kita sering pakai yang crash minor ya, campuran-campuran kayak gitu. Misalnya kalau yang suka musik yang chordnya itu banyak susnya gitu ya, ada 5, 7, 11, 9. Kalau yang suka main musik mungkin tone-nya agak menarik gitu ya, karena campuran peralihan dari tone mayor ke tone minor gitu. Nah, kita cari itu chord yang kayak gitu ya. Mungkin di musik-musik jazz sih banyaknya, kalau itu kita bisa dapat nanti lagu-lagu yang pakai chord itu kira-kira lagu apa gitu. Jadi ini tone-nya menarik gitu ya. Saya pengen cari. Jadi proses search engine itu sudah beralih ke arah situ gitu. Bukan hanya teks gitu yang bisa muncul, tetapi sudah data yang bisa kita bilang termasuk di dalam unstructured data. Mungkin ada proses searching search engine lain yang pernah Anda lakukan selain yang tadi saya sebutkan. Kalau Google Image pernah pakai untuk nyari apa biasanya? Pernah Pak nyari contoh-contoh mockup atau graphic design? Oh, desain ya. Jadi yang desainnya apa? Mirip-mirip gitu ya? Atau Iya apa? benar. Cari yang motifnya sama atau warnanya agak beda. Ya, jadi tren pencarian ya ke depan itu sudah berubah gitu ya, bukan hanya ke text based, tapi dengan adanya seperti itu berarti ya kita bisa menggabungkan gitu ya dari beberapa sensor IoT yang nanti kita indeks gitu ya, misalnya ya terbuka aja sih. Nah, itu kita bisa dapatkan entah sensor yang kita pakai apa macam-macam ya. Mungkin dari CCTV ya sama kayak yang Anda lihat di film-film apa mungkin CSI ada nyari foto penjahat gitu ya, terus entah bisa ketemu di kamera yang mungkin kayak apa sih istilahnya itu, punya cat eye gitu ya. Kalau saya lihat di film-film itu entah nanti di CCTV mana tuh bisa muncul seperti itu gitu ya. Nah, demikian juga saya rasa dengan IoT itu akan mengarah search engine-nya ke arah itu gitu ya. Sehingga nanti ya dalam menanamkan iklan dan sebagainya kita bisa sebar aja di satu tempat tertentu yang komposisi IoT-nya seperti ini, terus behavior dari, kan kita bisa tahu ya dari IoT itu kebiasaan orang-orang pakai jalur mana, pakai media mana, kita sebar aja di area-area itu gitu kan, yang orangnya ya melek secara digital, terus pakai konten-konten apa di tempat-tempat seperti apa. Nah, kita dengan IoT itu membantu segmentasi sebetulnya spesifik gitu ya, daripada kita targeting ya di tempat-tempat yang kita tidak tahu ya, seperti kita hanya menyebar aja. Ya memang teknik marketingnya ada macam-macam lah, yang kita sebar di semuanya sama yang betul-betul di targeted customer segmentation gitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang dicari di Google ini gitu ya. Sudah pernah pakai Google Trend? Pernah Pak. Untuk nyari apa biasanya? Nyari yang lagi trending di internet gitu Pak. Misalnya apa? Salah. Kayak misalkan di e-commerce gitu lagi dicari barang apa gitu Pak. Banyak dicari barang apa gitu. Coba misalnya ada keyword apa nih? Anda pengen cari keyword apa misalnya?
Anda biasanya nyari apa lah? Coba kita sekarang cari gitu ya. Nah ini kalau di Indonesia nih ya kayak gini lah ya trending topiknya ya. Tes. Jadi kalau mau apa nih buka CPNS biasanya. Atau kalau saya sih tes itu untuk ngetes Google lah biasanya. Google-nya itu masuk bisa di browsing atau enggak gitu. Boruto, Ayu Ting Ting, Bahasa Negara Indonesia ini karena mungkin pada tes CPNS ada nyari kunci-kunci untuk tes wawasan kebangsaan. Ya Pak, TS subsidian. Siapa ini? Ini apa ini? Saya nggak tahu. Terus Lazio Cagliari. Apa ya ini? Liga atau ini? Liga Italia, Pak. Liga ya. Kalau ini apa? Saya nggak tahu sih yang Boruto. Boruto ternyata sering dicari. Ya kita bisa nyari sih berdasarkan trennya apa gitu ya. Bisnis. Terus ini bisa disetting ya negaranya. Anda misalnya pernah nyari apa? Saya ketik di sini, saya coba. Kabar masuk Saya- daring, Pak. Hmm? Kabar masuk kuliah daring. Apa itu keywordnya? Luring maksudnya, Pak. Kabar PTM, masuk kuliah luring. pelajaran tetap muka ya. Iya, Pak. Dia nggak kenal. Ya, kayaknya naik tapi udah mulai turun lagi. Ternyata ya kita bisa tahu sih dari sini yang pengen sekolah masuk itu dari mana ya. Nah, jadi mungkin kita bisa tahu ya orang banyak mungkin yang kos di kampus-kampus di sini itu berasal dari Sulawesi. Ya. Terus ini related topiknya apa kita juga bisa tahu gitu ya. Nah ini related query-nya yang sering dipakai gitu ya. Sehingga ya ini dari yang free aja gitu ya. Dari yang free ya kita bisa dapatkan keyword untuk konten kita gitu ya. Jadi artinya kalau Anda mau nyari misalnya Anda punya situs gitu ya yang kata kuncinya ini gitu ya. Bisa dipertimbangkan gitu ya. Situs-situs dengan yang proses banyak keyword ini itu ada apa aja gitu ya. Jadi Anda bisa tahu orang-orang yang mencari ini itu keyword alternatifnya itu apa gitu ya. Sehingga mungkin kalau Anda tidak bisa nyusul page one-nya ya Anda bisa cari ini query-query yang kira-kira lebih panjang lebih mudah untuk mendapatkan page one ya karena kalau lebih general akan lebih susah gitu ya mendapatkan page one-nya di mana gitu ya. Kalau yang berbayar saya malah belum pernah pakai ya. Oh, nggak bisa balik. Kayak YouTube juga kita bisa cari ada berapa query gitu ya yang melakukan pencarian.
Karena kalau yang ini sederhana banget ya, tapi kalau ya ini bisa kalau kita punya komparasi ya, jadi misalnya Anda ingin compare 2 produk apa, nah ini menarik ya, misalnya apa dengan apa, lebih banyak dicari, misalnya apa, Jackson Nano gitu ya, dengan ya Anda bisa mengetahui ya, orang lebih sering pakai query itu apa gitu ya, dari 2 query itu gitu. Ini yang saya masukkan terlalu spesifik mungkin ya. Atau mungkin apa ya, jadi kita semakin banyak comparison itu kita akan semakin tahu gitu ya, semakin banyak informasi yang bisa masuk ke situ gitu ya. Tapi ini fitur, sekali lagi fitur free-nya gitu ya. Kalau saya belum pernah sih nyoba yang bayar seperti apa ya, tapi mungkin ini juga kita bisa cari gitu ya. Ini related news-nya. Kayaknya anime itu sudah masuk berita-berita. Ini apa? Gosip ya. IndiHome. Nah, ini ada yang bermasalah internetnya? Saya, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Nah, ini Iya. internet tentang apa? Ya kemarin jalurnya yang ke Singapura itu putus ya untuk IndiHome ya. Jadi ya sebenarnya apa yang di searching itu akan expect ya kejadian apa yang meskipun tidak langsung lah. Misalnya kayak ini IndiHome gitu ya. Karena saya kebetulan kemarin mengalami gangguan jadi langsung ini ada kaitannya sama kabelnya itu putus gitu ya. Kira-kira itulah jadi ada revolusi ya dari setiap proses searching ini kita bisa menggali informasi yang lebih dalam. Ya digital assistant ya sudah nyoba kemarin untuk membuat bot atau apa menggunakan engine gitu. Atau Anda pernah bercakap-cakap dengan chatbot yang paling natural itu chatbotnya siapa? Jarang pakai, Anda Pak. pernah jarang? Siri, Pak, Siri. Ya kalau Siri kan dia lebih kayak ini ya, personal assistant. Kalau dulu SimSimi kalau nggak salah Pak. Ada. Siri, ya itu yang sering diajak curhat ya mungkin. Ya, kalau banyak ya segmennya sebetulnya. Ya termasuk untuk customer service, ya untuk beberapa produk itu ya pakai tools-tools seperti ini tadi fungsinya banyak sebetulnya. Kalau IoT ya Anda hubungkan dengan digital assistant ya Anda bisa ngecek setiap saat gitu ya. Misalnya suhu di kamar saya berapa sih? Terus asistennya jawab gitu kan. Nah itulah salah satu fungsinya gitu ya. Dan kemudian ya namanya satu media, satu channel ya kalau Anda manfaatkan di dalamnya mau beriklan sesuatu ya bisa juga gitu ya. Jadi kita bisa naruh sesuatu di dalamnya sehingga ya bisa dijadikan untuk media promosi dan sebagainya ya. Ketika Anda sering bertanya tentang hal ini, terus yang disajikan ya pertama mungkin untuk konteks searching dulu ya, tapi kalau setelahnya ya bisa dikaitkan ya. Ada suka ganggu digital assistant-nya itu dalam bidang apa, nanti tiba-tiba dia yang ikut ganggu Anda gitu kan, ya ikut promosi, ikut apa, ikut ya kira-kira itulah. Kalau kita punya beberapa channel untuk bisa memasarkan hal ini ya kita bisa masuk ke segmen-segmen itu ya.
Kemudian ya ini new consumer decision journey ya, bisa kita lihat bahwa pertama selalu dimulai dengan searching, terus kemudian ini ada text friend, ada install apps, ada compare online gitu ya. Kemudian setelah itu ada look at print ad, kemudian see YouTube ad, ya. Kemudian ada Facebook like, kemudian see atau use in store, dan di sini read blog, shop website, ya, see banner ad, see tweet, see tutorial gitu ya. Jadi dari apa yang kita lihat di sini, yang dulunya konsumer itu ya namanya broadcasting, ya biasanya kita lewat jalur-jalur konvensional, lewat email, ya lewat iklan-iklan yang dipasang di ya baliho-baliho lah ya, yang zaman dulu atau yang disebarkan pakai brosur-brosur yang di jalan-jalan itu gitu ya. Mungkin kalau sekarang nyebarin brosur yang di jalan-jalan itu sudah membuat apa ya? Ya bisa dibilang pemborosan juga sih. Nah, kita melihat banyak yang dibuang juga gitu kan. Karena sekali lagi ya itu tergantung targetnya karena atau enggak gitu ya. Kalau di sini tuh apa ya sering dibuat iklan ya. Mungkin lumpia ya. Kalau di Semarang tuh sering bagi-bagi itu ya iklan lumpia itu. Nah, coba aja yang beli lumpia dibanding kertas yang Anda gunakan untuk ya tadi ya disebar-sebar di jalan-jalan gitu efektif atau enggak sih sebetulnya. Ya, karena trennya ya sekarang sudah berubah gitu ya. Di mana ada sosial media masuk ke dalam lini itu gitu ya, sehingga merubah cara kita melihat ads ya, influencer dan sebagainya gitu ya. Dan kalau kita lihat ini explosion dari sinyal yang bisa dikonversikan ya. Ini adalah hal-hal yang tadi menyebabkan adanya segmentasi yang baru di pasar kita, yaitu berapa sih usia yang browsing ya, terus kemudian gendernya, kemudian habitnya, dia sering akses apa, hobinya, passionnya, interestnya gitu ya, set visitnya apa saja sih yang sering divisit, ya ini dikonvertedkan ya, artinya kita kadang buka situs ini ya, terus kemudian kita buka situs yang lain, itu juga jadi satu informasi ya, turunannya gitu ya. Jadi setelah buka situs ini, buka situs apa, itu converted, geolocation-nya, income-nya gitu ya. Karena tidak jarang juga kita diminta apa survei dan sebagainya, live stage ya, store visit, in market, sign up, searching, saw an ads. Jadi sebetulnya di platform-platform digital itu yang melihat itu bisa dicek ya. Kalau ada nyebar link, yang klik linknya ya sama yang buka aja, kalau email yang buka emailnya sama yang klik itu bisa dilihat ya. Jadi yang terjadi conversion dengan dia membuka email aja berapa, dia membuka iklan itu berapa ya. Kan karena ada yang sifatnya diklik karena terpaksa ya, karena kalau tidak diklik tidak muncul halaman selanjutnya. Ada yang sifatnya karena betul-betul dia tertarik mengklik itu gitu ya. Terus selain itu ada TV synchronization, ada education, marital status, ya CRM, kemudian share berapa yang di-share di sosial media, hashtag, ya, keyword, page kategori, application kategori, kemudian device, connection type, financial market. Ya. Ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya. Terus location, sport synchronization, upcoming event, ya, weather gitu ya. Ya karena semua ini sekarang di capture dan semua itu berhubungan gitu ya. Sehingga ya
kita bisa menyebarkan menggunakan perpaduan dengan sinyal-sinyal yang memberi trigger dari sisi mana, dari mana yang bisa di-conversion, ya, mana informasi yang di sini lebih masuk. Karena belum tentu kalau Anda filter misalnya berdasarkan hal-hal yang di list di sini, itu Anda dapat segmentasinya. Tapi begitu Anda switch, ya, Anda cari profil segmentasi yang cocok ini, ternyata tadi dengan memperhatikan Google Trend-nya dan sebagainya, oh ternyata ke arah sini nih yang punya konsumen gitu kan. Oh, ternyata dia masuk rata-rata dari keywordnya, atau ya tadi ya karena jalan-jalan di situs itu gitu ya. Dan kalau kita lihat ini digital marketing landscape ya, itu membentuk ya ada advertising dan promotion, kemudian content and experience, social and relationship, commerce and sales, kemudian data, kemudian manajemen ya, dan di masing-masing segmennya ada pembagian lagi mobile marketing, display and programmatic advertisement, kemudian search and social advertising, dan di content experience, mobile app, ya interactive content, karena sangat banyak sekali ya bentuk-bentuknya, dan ini adalah salah satu contoh aja gitu ya dari berbagai, ya ini kalau Anda zoom mungkin di sini kita bisa dapat gitu ya berbagai macam produk yang ada di dunia ini dan channel-channel yang bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk itu gitu ya. Sangat luas sekali digital marketing landscape-nya yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan view dari hanya satu dimensi yang kita lihat, kita beriklan di mana, di segmen apa ya, kita bisa melihat view yang lain, mungkin gambaran kita jauh lebih jelas gitu ya, dan bisa mendapatkan satu targeting dari ads yang lebih baik gitu. Kemudian ya kita bisa melihat di sini ya ada impact dari search yang kita akan lakukan ya. Jadi kita tidak perlu sekarang itu menggunakan ya bisa dibilang karena ada tren menggunakan ads dan sebagainya, itu alternatif-alternatif yang sekarang bisa kita pakai ya. Jadi produk kita tidak harus selalu muncul di page one-nya Google gitu ya. Tetapi kita bisa memakai media-media lain yang justru di situ bisa mendatangkan revenue dengan karakteristik yang berbeda juga gitu ya. Dari dia browsing situs apa, terus kemudian dari dia melihat ads apa. Jadi kita advertise based on website or product feeds gitu ya. Dan kemudian kita bisa mengotomasi bidding kita gitu ya. Kalau kita mau pay per click, kita tanam di ads kita gitu ya. Kemudian ini kita tidak butuh khawatir ya tentang personal data kita sebetulnya. Karena ya meskipun kemarin saya ceritakan bahwa behavior Anda dijual gitu ya oleh Google, oleh YouTube gitu ya. Tapi kan itu bukan personal data yang direct, kita punya KTP yang dipinjam-pinjamkan bisa untuk pinjol dan apa gitu ya, bukan seperti itu gitu ya. Jadi ya sekali lagi memang security juga menjadi satu concern. Dan data ownership ini ada yang personal, private, public, dan ada commercial sensor data provider kalau kita lihat ya di IoT-nya. Kemudian ya benefit ke humanity, di sini kita bisa melihat ya bagaimana mendatangkan wisdom itu dari grafik yang sudah Anda lihat di pertemuan pertama, di mana dari data kita mendapatkan simbol, ya, mendapatkan parameter, dan dari information kita bisa menjawab siapa yang tepat, ya, bagaimana, ya 5W1H-nya bisa terjawab di sini, ya. Dan di knowledge-nya, terutama kalau di knowledge lebih mendalam lagi ke how-nya. Kemudian di sini ada why-nya seperti apa, kita understanding itu gitu ya. Kemudian ini content marketing ya menjadi beberapa segmen yang baru. Di sini ada big data analytic, ya, kemudian ada audience segmentation,
kemudian ada media distribution, kemudian ada content strategy and development. Sehingga di sini di dalam digital advertising kita bisa melihat ya, ini mimpinya dan kadang ini realitasnya ya agak berbeda gitu ya. Ketika kita melakukan plan execute, di sini ada misalnya paid search, organic search, display, Facebook, emerging channels, video, mobile. Ya, kemudian kalau kita lihat realitinya ini masih harus gitu ya didukung ya dengan beberapa hal yang tadi ada digital agency, search agency, display retargeting, sehingga ini bisa menjadi lini-lini bisnis yang baru juga gitu ya, terutama di digital marketing ini gitu ya, di mana tadi kita bisa mendapatkan ya revenue lain gitu ya dari kita membantu memasarkan produk ini ya sebagai influencer atau sebagai review produk ya. Mungkin sekarang juga banyak yang sering melihat channel-channel yang isinya review gitu ya, mungkin dari review Anda jadi tertarik jadi beli gitu kan. Nah di situ akan menyebabkan satu market yang baru gitu ya, dengan Anda di situ melibatkan tadinya yang kita berharap ya pokoknya kalau saya mau bermain di digital marketing saya tanam semua aja di sini, tapi nggak bisa ya, kita butuh ya tadi orang-orang yang membantu khusus ya di digital agency kita, search agency kita, terus khusus untuk display dan retargeting yang bisa di sini kita gunakan ya mendesain landing page kita ya arahnya ke siapa, yang ya biasanya dengan cara-cara ekonomi itu kita bisa mendapatkan retention ya dari customer. Artinya ketika kita jual misalnya hari Senin harganya naik gitu ya, itu kalau promosi apa apartemen atau terus kemudian kita bisa buat ini eksklusif loh, barang ini nggak ada gitu ya di dunia ini, cuma ada 2 padahal yang punya banyak gitu kan. Terus kemudian ya kita bisa pakai banyak cara gitu ya, atau promo kalau sekarang apa 99 atau 10 gitu kan, kita bisa memanfaatkan karena manusia kan juga sesuatu yang unik, sesuatu yang eksklusif gitu ya. Kita tawarkan hal-hal itu, yaitu teknik-teknik marketing dasar aja gitu kan. Nah kalau itu semua didukung dengan media-media yang ya tentunya dia bergerak di bidangnya masing-masing, punya cara sendiri dalam menghimpun tadi, bisa punya di sini kita melihat ada measurement yang jelas juga, dari mana sih datangnya klik itu gitu kan, dari mana sih datangnya view itu, dari mana sih datangnya like gitu kalau di Facebook dan sebagainya. Nah, itu semua bisa kita measure. Nah, lalu ya gimana peranan IoT gitu ya. Ya tentunya bisa membantu digital agency, search agency ya dalam melakukan display retargeting ya. Tentu ya tidak semua sensor yang Anda kenal itu bisa digunakan gitu ya, tapi yang di sini lebih kepada behavior analysis dari si customer gitu ya. Ya kalau Anda pakai seperti synthetic sensor yang kemarin saya bicarakan itu, jadi mungkin saya lihat video aja ya. Ya, ini kan dari sehari-hari ya. Suara masuk nggak? Suara masuk? Belum. Suaranya Belum belum masuk, Pak. masuk. Nggak masuk Pak, soalnya Pak. Nggak pernah lihat? Include computation. Ya. Ini masuk? Masuk Sudah, Pak, Pak. masuk. Promise of Nggak smart pernah lihat ini? Masuk, Pak.
classrooms, and indeed the entire Internet of Things relies on robust sensing of the environment. There are two ways to achieve this. One option is to upgrade one's home with smart appliances. However, these are expensive and rarely talk to one another. A more flexible option is for owners to tag existing objects with aftermarket sensors. This adds some level of smartness, but requires many tags and can be socially and aesthetically obtrusive. We explored an alternate, general-purpose sensing approach, wherein a single highly capable sensor board can indirectly monitor an entire room. We started our research by building an inventory of sensors used in commercial and academic systems. We decided to include all of these sensor dimensions, but no camera, as this sensor is particularly sensitive to users. Our sensor board is plug-and-play, uses wall power, and connects to our cloud backend over Wi-Fi. A single sensor board in a room can capture a wide variety of events. On the right, you can see our board's raw sensor streams. This faucet running is easily seen in both the acoustic channel and by our high-speed accelerometers. Here we can see data from 3 different motor-powered appliances: a garbage disposal, a blender, and a coffee grinder. Note how each results in distinct sensor signals. Now the user turns on a stove burner. Note how the thermal image reveals not only that the burner is on, but what burner and how hot it is. Of course, this low-level sensor data is rarely of interest to users. Instead, we use machine learning to automatically recognize patterns of sensor activation and expose these high-level environmental events as synthetic sensors. Although virtual, they can be treated just like traditional physical sensor feeds, triggering user-defined functions or used by developers to build responsive applications. Importantly, raw sensor data is never sent to the cloud. Instead, it's featurized in our sensor board, which helps to anonymize signals before transmission. Our system works across many different settings. For example, the shower in this bathroom, the 2 vanity faucets, various bathroom accessories, the toilet flushing, and the state of lighting. We can also detect multiple events in the house, including when a fireplace is on, the water tank is heating, the dryer is running, and when the HVAC is on. In a workshop or industrial setting, we can detect multiple events such as when the dust filter is running or the exhaust fan is on. Different tools such as saws, a shop vac, a drill press, a grinder, and various handheld tools. In a workplace or an office, we can detect a suite of events, such as if a phone is ringing, we can detect writing on a whiteboard, and also erasing. A water fountain running, urinals flushing, and paper towels dispensing. The synthetic sensors seen thus far we call first-order synthetic sensors. However, these basic synthetic sensors can be fed into second-order synthetic sensors, able to capture higher-level semantics, such as count, duration, and state. For example, a first-order towel dispense sensor can power a second-order sensor that tracks the number of towels used. With such a sensor, a facilities manager could automatically receive alerts or schedule restock requests. In this example, a first-order faucet running sensor is used to power a second-order water consumption sensor. Metrics like this can inform monitoring, behavior change, and other applications. Finally, more complex devices can have multiple states, beyond just on or off, like this microwave. Here you can see first-order synthetic sensors responsible for recognizing individual states. By building on top of these sensors, it is possible to create a second-order sensor that tracks the state of the device. Armed with this high-level understanding, richer assistive applications can be built. Finally,
there's no reason to stop at second-order synthetic sensors. These can feed into higher-order sensors, able to capture more complex environmental facets, like human activity and the mechanical health of objects. Please see our paper for more details. Thanks for watching our video. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. Ya, itu salah satu contoh gitu ya, penggunaan IoT di high level order-nya gitu ya. Kalau kita hanya melihat di low level order-nya ya kita tidak bisa mensimulasikan hal-hal state-state seperti tadi gitu ya. Saya rasa contoh yang ada di sini cukup menarik ya. Oke, coba saya stop dulu. Dan mungkin ini ada satu lagi. In today's highly competitive marketplace, grocery retailers strive to create a seamless shopping experience that drives sales and builds loyalty with their customers. IoT-connected devices such as beacons, video cameras, digital signage, and smart shelves provide access to huge amounts of new data on customer activity and present more opportunities for sophisticated insights and immersive customer engagement. IoT data is used to track the effectiveness of store layouts, exposure to promotions, product interactions, and use of digital kiosks and mobile apps. This data is analyzed in real time to create deep insights into customer preferences and path to purchase. Digital Assistance allows customers to find the items on their list, interest them in new products, and select promotions to save money. And for marketers, identifying customer desire, delivering curated content to upsell and cross-sell, and measuring the success of promotions has never been simpler and more accurate. IoT provides service-level metrics and enables store managers to eliminate long queues, schedule staff efficiently through cognitive intelligence, and make sure customer expectations are being met at every service point in the store. IoT, revolutionizing the retail experience. Spending too much time prospecting? Introducing Lucia, the perfect tool for any company.
rasa yang sebelumnya bisa lebih menjelaskan videonya dari Microsoft gitu ya. Ya artinya kalau kita bisa mengkonversi tadi ya bisa kita bilang tunnel lain gitu ya dari bagaimana kita memperoleh data lain gitu ya dari sisi advertisement ini dipadukan tadi dengan apa yang saya ceritakan harapannya ya bisa menjadi lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat marketing ini akan memadukan tadi hal-hal yang sangat banyak sekali gitu ya. Ya, jadi sedangkan IoT ya ada banyak hal yang sudah kita lihat di IoT ini. Dan kalau kita melihat sekarang arahnya juga sudah berubah bahwa yang kita perhatikan kalau dulu brandnya ini beralih ke consumer, kemudian script centric, sekarang ke experience centric, kemudian channel spesifik, sekarang ke channel agnostik ya karena masing-masing punya channelnya sendiri-sendiri. Terus slow production ke fast production ya. Ya ini ya ada beberapa hal gitu ya misalnya mid 1 misalnya human hanya menggunakan 10%. Mid 2 marketer hanya menggunakan 10% dari programmatic advertising sehingga masih banyak yang sebetulnya bisa kita lihat tadi menjadi potensi gitu. Ini IoT role value change ya kalau kita lihat ada smart module, ada smart object, connectivity, platform, software customization, application, ya customer. Ini semuanya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan tambahan gitu ya dari masing-masing modul yang kita punya di sini. Itu kalau semuanya terhubung kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya yang lebih mudah untuk kita mencari target market kita tadi dengan kita menganalisis apa yang terjadi di customer, kenapa dia kalau kita semua prediksi hal-hal seperti itu gitu ya. Ya kita bisa tahu ya customer ini yang tadi beli dengan preferensi seperti apa, kenapa ini beli. Itu data yang mahal sebetulnya gitu ya. Dari satu produk yang laku itu seperti apa, kenapa produk ini laku dan sebagainya itu bisa menjadi data semua gitu ya. Oke, saya rasa tadi apa yang ada di video itu sudah bisa cukup menjelaskan banyak hal gitu ya. Ya ini kalau ini slide-nya tinggal dilihat-lihat aja gitu ya. Ini contoh-contoh aja gitu ya dari apa yang sudah melakukan konversi di bidang digital marketingnya gitu ya. Bukan hanya di digital platformnya saja, tetapi dengan memanfaatkan tadi apa yang ada di dalam digital platform tersebut itu bisa dikonversi menjadi hal-hal yang lebih menarik lagi gitu ya. Oke, mungkin dari saya rasa cukup. Mungkin harapannya bisa menambah tadi ide-ide Anda gitu ya di dalam mengembangkan Internet of Things ini karena ini menjadi sangat potensial gitu ya ke depan untuk bisa disisipkan banyak hal gitu ya terutama kalau kita nanti menjelaskan adanya big data dan AI sekalian di pertemuan ke-6 yang bisa dipakai di balik semua itu ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang bermasalah absennya? Ada Pak, sepertinya Pak. Apa? Yang pertama ada Gibran Putra Pratama Pak. Sudah. Terus? Sama Otniel Gandawastratmojo Pak. Udah. Itu saja Pak. Saja? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi di pertemuan ke-6 besok silahkan dipresentasikan ya hasil tugasnya dan silahkan dianalisis kira-kira data sosial media itu ya bisa menjadi potensi gitu ya seperti apa dengan Anda mengetahui hal-hal yang
yang Anda ambil dari sosial media Anda bisa dimanfaatkan IoT dengan cara seperti apa gitu ya. Mungkin dari saya itu terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon izin untuk live. Oh iya Pak, Terima saya mau kasih, tanya Pak. Pak. Ya, Untuk yang webinar tadi bagaimana ya Pak? kenapa? Yang Nanti dijelaskan di awal. linknya, link pendaftarannya saya sampaikan ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang kuliah terakhir kita ganti dengan ini acara itu ya. Ya nggak apa-apa lah, anggap aja kuliah umum ya. Ya nanti dari situ kita. Terus tadi apa? Selain itu? Itu aja. Nanti link pendaftarannya sedang dibuat, nanti saya sampaikan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, saya live ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.